Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Breaking News TV One. Jutaan pasang mata malam ini fokus ke pertandingan Timnas Indonesia melawan Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Masyarakat menggelar nonton bareng di berbagai daerah di tanah air. Lalu seperti apa kemeriahan nobar di kota Medan? Sudah ada rekan kami, Nofri Afandi di Medan. Kita akan menyapa Nofri. Selamat malam, Nofri. Bagaimana euforia nonton bareng di sana? Nofri, silahkan. Ya pemirsa, seperti yang Anda lihat di layar televisi Anda, ini adalah suasana nobar di Medan, Sumatera Utara. Masyarakat terlihat berkumpul untuk menyaksikan pertandingan Indonesia kontra Bahrain. Sudah dengan banyak sekali masyarakat dari anak kecil hingga orang dewasa, semuanya berkumpul sama-sama hendak menyaksikan permainan. Dan pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk berdialog dengan pengamat sepak bola, Opan Lamara. Pengamat sepak bola, Opan Lamara. Anda untuk menyaksikan nobar di beberapa titik di sejumlah kota di Indonesia. Ya, selamat malam Indonesia, dan selamat sekali lagi yel-yel untuk Indonesia. Kebetulan di sini kita lagi nobar juga. Yeay Indonesia! Ya. Nanti saya akan catch ya. Agak kabur latar belakangnya. Ya. Ya, pertama kita ucapkan alhamdulillah Indonesia bisa leading di babak pertama tadi berkat gol cantik dari Ole Romeni kerjasama dengan partnernya di Oxford United. Siapa lagi kalau bukan Marcelino Ferdinand. Dan kita melihat bahwa malam ini ternyata Patrick Kluivert mencoba untuk menurunkan strategi yang berbeda dengan formasi lama seperti yang kerap digunakan oleh Sintayong dalam 6 pertandingan sebelumnya, yakni 3-4-3. Dan yang paling kita dukung malam ini adalah pemilihan pemain yang sangat tepat. Ya, 2 pemain teranyar Indonesia turun dengan kualitas yang sangat baik. Ole berhasil mencetak gol keduanya bersama Indonesia. Kemudian ada Joy Palupesi yang berhasil menutup atau menjadi pemain pertama yang memblokir alur serangan dari Bahrain sebelum masuk ke pertahanan Indonesia. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah akhirnya Patrick Kluivert mendengar keinginan kita bangsa Indonesia untuk langsung menurunkan duet lini pertahanan terbaik kita, Jay Itzes dan juga Rizky Ridho di belakang. Kita melihat bagaimana pergerakan, komunikasi, chemistry yang ada antara Jay Itzes dan juga Rizky Ridho berhasil menutup setiap peluang yang dilahirkan oleh Bahrain di babak pertama tadi. Itu yang berhasil kita. Dan juga kesabaran anak-anak bermain tidak terlalu tergesa-gesa saat mereka menguasai bola, mereka untuk berusaha memainkan di daerah sendiri, kemudian melepaskan umpan lambung jauh ke depan yang tidak diantisipasi oleh Bahrain. Bung Opan, kalau kita lihat ini sejak menit pertama Timnas Indonesia sudah bermain ofensif gitu. Bagaimana menurut Anda, apakah ini akan menjadi keunggulan untuk pertandingan malam ini? Pertandingan malam ini belum selesai, masih ada 1x45 babak kedua, dan saya yakin Bahrain tentu akan mencoba untuk merubah strategi bermain mereka di babak kedua nanti, karena mereka tertinggal saat ini. Sementara Patrick Kluivert tentu punya banyak plan. Ada plan A, plan B, plan C yang sudah disiapkan, dan menunggu bagaimana permainan akan dikembangkan oleh Bahrain di babak kedua nanti. Jika Bahrain tetap bermain seperti pola yang mereka kembangkan di babak pertama, maka tidak ada alasan bagi Patrick Kluivert untuk merubah strategi bermain kita di babak pertama tadi untuk bisa diterapkan di babak kedua. Bermain sabar, tidak tergesa-gesa, kemudian mencoba untuk mencari celah, dan sesekali melepaskan umpan lambung jauh dari belakang ke depan.
sudah berhasil di babak pertama tadi. Tapi jika kemudian Bahrain merubah permainan mereka di babak kedua nanti, yakni menekan sejak menit awal, maka tentu Patrick Kluivert juga akan menerapkan planning-planning lain. Ya, game plan lain yang sudah disiapkan. Oke, apa yang harus dilakukan timnas Indonesia dalam babak kedua nantinya untuk mempertahankan keunggulan ini? Ya, tim kita tidak boleh terlalu cepat dengan hasil yang ada sementara. Kita baru unggul 1-0, masih sangat riskan. Ya, oleh karena itu kita berharap Indonesia masih akan bermain dengan meningkatkan intens permainan yang lebih tinggi, kemudian berusaha menekan lini pertahanan Bahrain untuk bisa menciptakan 2 gol, ya, gol kedua. Jika kita bisa menciptakan gol kedua dalam 10 hingga 15 menit awal di babak kedua nanti, maka insya Allah hampir pasti kemenangan di tangan Indonesia. Nah, kalaupun ada pergantian pemain di babak kedua nanti, maka tidak ada salahnya jika Patrick Kluivert melihat performa dari Kevin Dix. Dalam membantu pertahanan, Kevin Dix sejauh ini tampil sangat lumayan, tapi untuk membantu tekanan, membantu penyerangan, butuh pemain yang bisa lebih tenang dalam menguasai bola di selain Kevin Dix. Oke, Bung Opan, kalau menurut Anda sendiri apakah permainan Indonesia yang sejauh ini kalau kita lihat unggul begitu dengan bermain bagus ini disebabkan oleh bermain di kandang sendiri dengan supporter yang begitu banyak ya? Ya, Patrick Kluivert rupanya mendengar teriakan, mendengar protes dari segenap pendukung Indonesia pasca kekalahan telak dari Australia 5 hari yang lalu. Apa itu? Bahwa kita tidak butuh untuk bermain cantik. Yang kita butuhkan adalah kemenangan. Dan rupanya malam ini, khususnya di babak pertama tadi, Indonesia tidak berusaha untuk menampilkan permainan secantik saat kita menghadapi Australia. Tapi bagaimana menghasilkan gol. Dan itu berhasil sejauh ini. Tinggal nanti di babak kedua, bagaimana kita bisa mempertahankan kemenangan ini. Syukur-syukur jika kita bisa menambah gol. Baik, Bung Opan, kita tahan dulu dialog ini. Kita kembali berbincang dengan Coach Aji. Selamat malam, Coach. Masih bersama kami, Coach? Coach Aji? Coach Aji masih bersama kami? Coach Aji, masih mendengar suara saya? Oke, masih dengar, masih. Coach Aji, lalu apa yang harus dilakukan timnas Indonesia ini dalam babak kedua nantinya untuk mempertahankan keunggulan? Iya, kalau ini 1-0 ini masih belum aman, Mbak. Ya, masih ada 45 menit 1-0 belum aman. Akan lebih sip lagi, akan lebih percaya diri lagi kalau pemain bisa mencetak 1 gol lagi, itu pemain akan lebih merasa nyaman ya, lebih merasa comfortable di dalam pertandingan ini. Jadi, tapi paling tidak bisa mempertahankan keunggulan 1-0 ini bagus, tapi akan lebih bagus lagi kalau tim kita bisa mencetak 1 gol lagi. Meskipun itu tidak mudah, tetapi menurut saya kemenangan 1-0 ini masih terlalu berisiko. Karena kalau kita sudah leading 2-0, lawan pun umpamanya bisa cetak gol, kita masih tetap leading 2-1. Akan lebih aman kalau kita bisa mencetak gol lagi babak kedua. Oke, Coach Aji, kalau kita membahas soal pemain di timnas Indonesia dalam line up starting player kita ini. Kalau kita lihat untuk pemain Indonesia sendiri, Indonesia Pure ini masih ada Rizky Ridho dan juga Marcelino. Apakah menurut Anda kemudian kedua performa pemain tersebut bisa ditandingkan dengan pemain-pemain naturalisasi yang kalau kita lihat mayoritas dalam pertandingan malam ini? Ya, sepanjang babak pertama tadi Marcelino sama Rizky Ridho cukup menunjukkan kualitasnya ya. Bisa dikatakan tidak ada perbedaan antara pemain diaspora dengan pemain-pemain pure dari kita seperti Marcelino dan Rizky Ridho. Mereka tampil cukup bagus, mereka juga tidak canggung. Tapi saya mungkin bisa menyampaikan ada satu pemain lagi yang memiliki kualitas yang perlu diberi kesempatan kalau itu memang memungkinkan. Ricky Kambuaya menurut saya juga salah satu pemain yang sangat berkualitas. Saya yakin kalau Ricky Kambuaya dimainkan, saya yakin dia bisa mengimbangi permainan pemain-pemain kita juga, Mbak. Gitu.
Jadi menurut saya masih ada satu pemain yang benar-benar murni dari pemain kita, yang produk dari kompetisi GAR, Ricky Kambuaya. Menurut saya dia akan tampil bagus kalau diberi kesempatan. Oke, Coach Aji, terima kasih banyak telah bergabung bersama kami di Breaking News TV One malam hari ini. Selamat malam, selamat kembali melakukan aktivitasnya. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, Breaking News TV One akan segera kembali dan melanjutkan dialog dengan Bung Opan. Tetaplah bersama kami.